Bentar ya Kak, ini laptopnya Kak pindah laptopnya. Oke. Kalau gitu kita ini dulu kali ya, Bu. Yang lain dulu kali. Atau mau nunggu aja? Ya, wah iya itu kalau nunggu. Hmm. Ivani, yang cewek yuk, Ivani, Pak Tanduk, atau yang sudah, oke. Yuk Fani yuk, Berarti Andre berarti habis Fani ya. iya habis Fani, yuk Pak, yuk Van, Ada orang suaranya nggak kedengaran sih. Fani kayaknya udah open mic tadi ya. Fani udah bersuara belum? Belum ya? belum, belum Fani, suaranya belum kedengaran. Belum Fani, belum kedengaran. Kalau Andre udah siap belum? Wah, Sudah, gimana nih? tapi pakai laptopnya teman. Enggak. Share screen-nya pakai laptop ya, teman ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti Andre dulu ya, Bu ya, biar kita mulai. Oh, ya oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Oh ya, jadi untuk yang summer ini kan berdasarkan kedua proyek yang sudah dibuat apa kelompok kemarin, tim kemarin. Jadi untuk summary untuk proyek yang pertama itu kan kami menganalisis tentang sistemnya itu mulai dari sistemnya itu ada apa saja, terus asetnya apa saja, kemudian ada stakeholdernya. Nah, untuk yang analisis yang pertama itu untuk analisis sistem dari proyek Edita Belanja itu, untuk yang pertama untuk proses bisnisnya itu ada 4 sistem. Yang pertama sistem pemesanan, sistem keuangan, logistik, sama sistem keamanan. Kalau yang pemesanan ini ya seperti order seperti pada umumnya. Terus kemudian untuk yang keuangan ini dia untuk sistem tentang anggaran itu dari Edita belanjanya itu. Kemudian kalau untuk yang logistik itu tentang kayak logistik itu seperti apa persediaan barang-barang gitu untuk logistik. Kemudian untuk yang sistem keamanan itu keamanan dari edita belanjanya itu sendiri, misalnya mungkin dari mitigasi dari sistemnya itu apa saja, terus kerentanan untuk keamanan, ya intinya keamanan sistemnya itu lah. Kemudian untuk asetnya sendiri itu ada 3, tapi itu yang paling penting untuk yang hardware, software, dan jaringan. Untuk yang hardware sendiri contohnya itu seperti server fisik, kemudian seperti perangkat jaringan, ada workstation atau tempat bekerjanya, kemudian ada tempat cadangan untuk penyimpanannya itu misalnya terjadi 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 bencana terus kemudian data-datanya itu hilang, itu masih ada tempat backup. Kemudian untuk yang software itu nanti ada sistem untuk software itu ada OMS atau order management system, itu berkaitan tentang sistem yang untuk yang sistem pemesanan. Kemudian untuk yang CRM itu yang customer relationship,
Kemudian ada ERP atau untuk enterprise-nya, enterprise resource-nya, kemudian ada payment gateway tadi dia pembayarannya gitu. Terus kemudian ada sistem database dan juga ada inventory atau persediaan barang. Kemudian untuk yang ketiga itu ada sistem aset untuk jaringannya seperti firewall dan juga VPN. Kemudian untuk stakeholder-nya sendiri untuk stakeholder-nya sendiri itu ada dua jenis stakeholder. Yang pertama internal dan juga eksternal. Untuk yang internal itu sendiri ada dari tim developer, kemudian ada tim keamanan, ada tim operasional, ada tim keuangan, kemudian ada tim layanan pelanggan atau untuk yang berkaitan dengan customer service itu. Kemudian ada tim manajerial seperti CEO maupun manajer-manajer yang lain. Kemudian untuk yang eksternalnya sendiri nanti ada pelanggan, kurir, terus penyedia pembayaran, kemudian ada supplier dan juga jasa penyedia server. Mungkin kan ini karena sistemnya masih baru, jadi penyedia server itu kita belum membangun server websitenya sendiri, tapi masih ikut orang gitu, masih menyewa gitu. Oke, selanjutnya itu ada analisis risiko untuk yang sistem eduka belanja itu seperti yang kami jelaskan kemarin oleh tim assurance team. Presentasi sama. Oke, kemudian untuk yang proyek kedua itu tentang analisis risiko untuk sistem eduka belanja. Untuk yang pertama itu terkait dengan perlindungan data menggunakan kontrol ISO 27001. Yang pertama itu ada untuk kontrol akses, kemudian enkripsi data, manajemen insiden, dan keamanan vendor pihak ketiga. Kemudian untuk kontrol hak akses itu ya seperti hak akses untuk setiap penggunanya, mulai dari admin, customer service, atau mungkin tim IT dan sebagainya. Kemudian untuk enkripsi data sendiri, enkripsi data itu terkait tentang keamanan datanya. Kemudian untuk manajemen insiden ini mungkin untuk untuk mengelola insiden-insiden yang mungkin kira-kira terjadi untuk sistem ini. Kemudian untuk yang ketiga terkait keamanan vendor pihak ketiga, misalnya tentang kerjasama dengan pihak ketiga untuk sistem ini seperti payment gateway maupun yang lain. Kemudian menganalisis ada 5 risiko yang mungkin akan terjadi di sistem ini. Yang risiko yang pertama itu terkait penyalahgunaan data oleh karyawan internal, seperti yang kemarin itu dijelaskan seperti misalnya customer service itu yang diam-diam mencuri data karyawan, mungkin data customer ketika customer menghubungi. Kemudian yang risiko yang kedua itu tentang data pelanggan yang terekspos karena pelanggan deskripsi. Kemudian yang risiko yang ketiga itu terkait gangguan layanan dan masalah DDoS. Kemudian yang risiko yang keempat itu kebocoran data. Terus risiko kelima itu terkait serangan malware pada sistem eduka belanja. Kemudian untuk mitigasi risikonya sendiri dari setiap risiko tadi, untuk yang pertama yaitu terkait penyalahgunaan data oleh karyawan internal. Mitigasi risikonya itu ada mengimplementasikan kontrol akses berbasis peran, ya terkait pemberian hak akses begitu. Kemudian untuk risiko yang kedua, mitigasinya adalah tentang meningkatkan eksekusi data ke standar AS250 dan melakukan audit keamanan secara berkala. Kemudian untuk risiko yang ketiga, menerapkan perlindungan anti-DDoS dan melakukan analisis trafik jaringan secara berkala. Untuk risiko yang keempat, mitigasinya berupa melakukan penilaian risiko pada aplikasi pihak ketiga. Kemudian yang kelima yaitu menginstal firewall
yang kuat serta sistem deteksi ancaman. Kemudian untuk refleksinya sendiri melalui apa ya, analisis untuk sistem ini mulai dari analisis sistem dan juga analisis resiko itu, ya itu membuat apa ya, menambah pengetahuan lah bagaimana saya atau mungkin tim itu mulai mengaudit sebuah sistem mulai dari dalam internalnya maupun eksternalnya. Mungkin kalau dari internal itu seperti ya, sistem-sistem yang diperlukan oleh internal seperti tadi ada timnya apa saja, kemudian ada asetnya yang diperlukan apa saja, kemudian ada proses bisnisnya bagaimana sistemnya itu sendiri. Mungkin untuk terkait ya, tentang eksternal itu mungkin terkait tentang kerjasama dengan pihak ketiga untuk sistem kita. Kemudian untuk melalui proyek ini juga eh, ya semakin paham lah bagaimana audit itu nggak cuma soal kepatuhan tapi juga tentang melindungi aset-aset dari sebuah sistemnya atau perusahaan. Kemudian terus juga melalui proyek ini semakin mengembangkan atau merefresh saya kembali tentang keterampilan dan juga identifikasi tentang masalah risiko yang mungkin semester dulu itu pernah diajarkan oleh Bu Lucy juga tentang manajemen risiko itu saya ulang lagi untuk yang mengaudit ini. Mungkin seperti itu refleksi dan juga summary dari proyek saya dan juga tim asuransi. Oke, karena ini adalah refleksi juga, mungkin Bu Lucy atau aku aja, kita minta ini. Ini akan ada tanggapan nggak ya? Jadi Bu Lucy boleh pilih nanti siapa teman-teman yang akan menanggapi apa yang udah diomongin, apa yang udah dijelaskan terkait sama Andreas. Ya. Jadi misalnya nggak setuju, jangan setuju-setuju aja ya. Kalaupun setuju harus ada alasannya gitu. Kalau setuju-setuju aja, semua setuju aja gampang. Enggak, iya. Ya, mari teman-teman siap sama siapa yang akan menanggapi terlebih dahulu. Mungkin setuju ya, oke. Setujunya yang dalam hal apa? Mungkin ada tambahan juga. Kesetujuan itu bukan berarti terus semuanya akan sama ya untuk opininya atau untuk apa namanya alasannya itu sendiri. Kalau tidak setuju pun juga alasannya apa. Mari yuk supaya kita semuanya belajar ya memahami. Nah ini terutama untuk risk manajemennya itu sendiri atau risiko di dalam e-commerce atau yang kemarin kita sudah buat iDuta itu sendiri. Yuk mari. Kalau Siapa ada yang dulu? mau nanya juga boleh loh kayak ke Andres. Ya. Kenapa kamu misalnya itu Nah, penting buat kamu gitu misalnya. ya, kenapa kok memilih seperti itu gitu? Berpendapatnya. Yuk, siapa yuk? Hmm. Yuanita, ada tanggapan? Kan semuanya udah buat. Masa semuanya sama? Yuk. Wah, ini nggak ada suaranya semua nih, Bu. Yuanita, Yukanan, siapa ini? Albert, Yohanes, Belsasar, Fani. Saya Bu, Safitri. Wah, selain Safitri dulu lah, kalau boleh lah. Baiklah. Oh iya, nanti ya Fitri Atau, ya. atau gini deh, Yang lain Safitri dulu. boleh kasih contoh deh. Misalnya kamu mau ngapain, dan teman-temannya juga harus nyontoh gitu ke depannya. Jangan cuma Safitri terus. Ini banyak cowok-cowok di sini, masa nggak ada yang mau ngomong sih? Itu kali ya, Bu ya?
Heeh. Terus kasih contoh biar teman-temannya juga paham. Setelah itu Fitri off dulu ya, Mm-mm. tapi jangan keluar. Ya, Bu. Iya. Mari. Ini contohnya yang bagian mana ya, Bu? Summary atau reflection ya? Bebas. Ya, Oh, mungkin lebih ke refleksi ya kalau saya. Kan kan itu kan waktu dikasih kaya kan ada 4 pertanyaan. Terus waktu saya lihat punyanya siapa tadi yang presentasi, itu dibentuk paragraf semua. Jadi apa namanya? Saya bingung gitu loh yang mana jawaban nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai ya kayak gitu. Jadi akhirnya kesimpulannya semuanya. Tapi saya belum dapat per poin-poinnya gitu loh untuk jawabannya. Kayak gitu. Mungkin aku boleh tanya alasannya sih kenapa nggak mencontoh yang udah dikasih ke ayah. Terima kasih. Terima kasih Fitri. Ayo boleh yang punya report tadi siapa? Mau menjelaskan? dipakai akunnya Phil siapa ya? Filistera. Filistera. Heeh. Mana Andreasnya kok hilang? Iya. Oke. Oke. Kan itu kalau dari PPP itu kan ada kalau untuk refleksi itu ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu apa yang mengejutkan tentang kerentanan dalam e-commerce. Terus pertanyaan kedua, bagaimana tugas ini mengubah pandangan Anda tentang audit IS dan audit sistem informasi dan juga keamanan data. Terus yang ketiga itu keterampilan atau pengetahuan khusus apa yang Anda kembangkan selama proses tersebut. Untuk yang pertama, apa yang mengejutkan Anda tentang kerentanan dalam e-commerce? Apa tadi? Apa yang mengejutkan Anda tentang kerentanan dalam e-commerce? Oke, kalau yang mengejutkan saya ini kan data jelaskan mungkin di ini saya buat per paragraf itu setiap paragrafnya itu kan menjawab per poin itu. Jadi untuk paragraf pertama apa yang mengejutkan itu ternyata ancaman atau kerentanan dalam e-commerce itu tidak datang dari luar, tapi juga dari dalam, dari internal atau eksternal. Tadi yang saya jelaskan. Terus kemudian untuk pertanyaan kedua, itu tentang apa ini? Dari sini. Untuk pertanyaan kedua kan bagaimana tugas ini mengubah pandangan Anda tentang audit. Nah, di paragraf kedua itu sudah saya jelaskan melalui proyek ini yang mengubah saya tentang audit itu tidak cuma kata kepatuhan, kan biasanya kalau audit itu bergantung dengan standarisasi yang pada kepatuhan apa juga, tapi juga tentang melindungi tentang aset tentang perusahaan. Terus juga menjadi lebih paham tentang pentingnya mencegah risiko, terus kontrol akses, terus pelindungan anti DDoS kalau yang di risiko yang kami analisis itu. Kemudian daripada hanya menunggu jadi terjadi, terus juga menyadari bahwa setiap elemen dalam sistem termasuk vendor pihak ketiga atau kerjasama dengan pihak ketiga itu juga penting untuk melindungi keamanan data. Itu yang mengubah pandangan tentang audit sistem informasi atau keamanan data. Kan mungkin kalau sebelum ini menurut saya kan keamanan data itu kan tugasnya internal aja gitu ya, bukan dari eksternal. Kemudian untuk tentang audit juga itu yang saya tahu ya juga mungkin cuma berdasarkan standarisasi yang ada seperti ini. Kemudian untuk yang pertanyaan ketiga itu keterampilan atau pengetahuan khusus yang Anda gunakan selama proses tersebut. Itu di community.
itu di paragraf ketiga, yaitu melalui proyek ini juga mengembangkan keterampilan dalam identifikasi dan soal analisis risiko, terutama dalam memahami serangan DDoS dan juga konstruksi dan malware. Terus juga ya menambah pengetahuan tentang standarisasi untuk keamanan di ISO 27001. Seperti itu, Kak Fitri. Jadi tidak tak buat per poin 1, 2, 3-nya, cuma langsung tak buat per paragraf. Oke, thank you. Oke, terima Sebenarnya ada kasih. satu pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi tambahannya Pak Halim kemarin ya, yang mungkin teman-teman lupa jawab juga, yang kita udah yang sudah aku sampaikan di presentasi juga, tapi nggak apa-apa nanti di belakangan aja. Terkait tentang pertanyaan tentang sorry, ini Pak Halim Pak Bulusi, aku tiba-tiba lupa. Jadi apa yang mau kalian pelajari kan kita masih ada sesi ke depannya kan. Nah, kira-kira kamu mau belajar apa lagi tentang audit ini gitu? Mungkin bisa dijawab di sini kali ya. Andreas. Wah, cepet banget hilangnya. Gimana Andreas? Kira-kira kamu masih ada yang mau dipelajarin atau masih ada yang pengen didalemin nggak sih dari materi audit ini gitu? Yang mau dipelajari ya. Mm-mm. Kalau audit itu kan ya sebenarnya kalau dari yang teman-teman itu buat aku sudah cukup, mulai dari analisis sistemnya, bagaimana proses bisnisnya, kemudian juga ada risiko-risikonya yang dapat. Jadi itu kan mungkin sudah dipelajari. Kemudian untuk yang belum pernah dipelajari itu mungkin kayak eh, mungkin ini, kalau etika-etika dalam audit itu ada enggak ya, maksudnya seperti banyak etikanya. Gimana? Etikanya Etika-etika? mengaudit, etikanya dalam audit itu apakah mungkin Oh, menjudge atau apa gitu. oke oke. Oke, aku tampung dulu. Nanti kalau ada ada waktu lagi kita bahas ini ya. Thank you. Mungkin Fitri udah cukup pertanyaan jawabannya. Bu Lucy, Pak Halim. Cukup deh. Heeh. Cukup, Kak. Terima kasih. Silakan Bu Lucy. Ini mau satu lagi. Boleh. Tadi aja kali, Fani, atau gimana Bu? Ya, Fani gimana Fani? Albert? Atau ya Albert tadi udah sampai kos-kosan belum? Atau Fani yuk yang cewek belum loh ini? Yuanita bisa nggak Teman-teman, Yuanita? Nita? makin cepat teman-teman presentasi, tidak overtime kita nanti untuk penjelasan materinya. Yuk, habis ini materinya menarik loh. Waduh, lagi nggak sama temen atau satu kelas gitu ya berarti ya? Hmm. Yuanita Oke. bagaimana? Tadi Fani ya? Mm-mm. Yunita, ada nggak sih? Ada sih kayaknya tadi orangnya. Ada. Bagaimana sih? Ya, yuk. Baik, saya izin share screen ya. Mari. Oke, terima kasih. Silakan. Hmm, Jadi ini untuk gas refleksi saya. Ringkasan yang saya dapetin itu kemarin kalau yang saya lihat dari editor belanja yang sudah saya kerjakan bersama kelompok saya itu proses bisnisnya tuh eh,
cukup beragam yang digunakan sama eduta belanja ini. Kayak misalnya CRM, Customer Relationship Management-nya, itu sama ERP, hingga sistem pelacakan pengirimannya itu ada. Terus inventarisasi yang dimiliki oleh e-commerce eduta belanja ini juga menurut saya cukup beragam dari sektornya, software hingga jaringan. Terus aset yang saya lihat kemarin itu yang dipunyai oleh internet itu sudah diberlokasi, lalu masih masih yang dianggap paling penting itu prinsip utamanya bahwa website ada firewall yang tidak keamanan dan juga yang pasti uh, software Indonesia itu sendiri. Untuk stakeholder-nya itu ada customer, karyawan, vendor, serta regulatornya. Tentu aja setiap penggunanya itu punya aksesnya masing-masing di software di aplikasi Educadia ini. Untuk pertanyaan kemarin itu, apa yang harus kalian lakukan di e-commerce? Menurut saya tuh, yang saya tuh itu benar-benar discover data yang disebutkan oleh manusia yang dulu itu soal teknisnya atau tapi yang menurut saya sebenarnya kerentanan yang dialami itu tidak melulu soal uh, teknisnya softwarenya, tetapi tergantung dengan manusianya juga ya, human error, yaitu human error. Bagaimana Sorry, tugas ini ini? sorry, Kak, ini emang jaringannya Yunita agak jelek ya atau di akunnya aja? Dari teman-teman juga. Iya ya. Iya, Halo, putus-putus. soalnya hujan tak. Oh, oke. Bisa matiin kameranya dulu aja kali mungkin biar sinyalnya nggak terlalu ini ya. Oh iya, Ngaruh nggak ya? Coba aja. sebentar. Halo, apakah lebih jelas? Nah, ya better. Terus untuk selanjutnya, bagaimana tugas ini dapat menghubungkan dengan saya tentang audit sistem informasi dan keamanan data? Itu ternyata yang sebagai seorang auditor itu yang di audit itu nggak cuman proses bisnisnya atau mungkin aplikasinya aja, tapi ternyata audit ini cukup kompleks cara-caranya, proses-prosesnya. Eh, Soalnya auditor tuh kadang diharapkan tidak hanya sekedar meriksa konfigurasi dari sisi teknik, tapi juga harus mempertimbangkan dari aspek bisnis dan juga manusia yang terlibat di situ. Eh, Terus audit ini tuh juga nggak bisa dilakukan cuma sekali aja, tapi dilakukan secara rutin untuk memastikan sistem ini itu tetap berjalan semestinya, dan juga auditor ini juga harus berpikiran kritis supaya eh, seorang auditor tuh bisa memberikan saran untuk eh, memberikan saran atau memberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan dari sistem yang sudah audit tadi. Terus keterampilan atau pengetahuan fisik yang perlu dikembangkan sama proses ini itu menurut saya itu adalah pemahaman terhadap regulasinya terlebih dahulu, kemudian kemampuan analisis yang cukup kuat atau kuat, sehingga mampu mengidentifikasikan dan mengevaluasi risiko supaya dapat memberikan rekomendasi yang sesuai untuk sistem yang diaudit tersebut. Sekian dari saya. Ya, terima kasih, Yuanita. Ada mau yang ditanggapi teman-teman dari presentasinya si Yuanita? Yuk.
Ya kan, tadi kalau Yuanita kan menjelaskan di audit itu nggak hanya belajar tentang apa ya, eh, identifikasi risiko atau tentang tapi lebih juga ke pengendaliannya. Kalau yang tadi tempatnya si Andreas, dia tidak hanya untuk apa itu, lupa tadi, tapi lebih dalam lagi. Nah, itu. Jadi, Teman-teman ada yang ya, mari. lanjut Bu, lanjut silakan Ah, silakan. enggak, jadi kalau di audit ini, ya memang seperti yang di Yuanita itu tadi bilang, eh, tidak hanya sekali ya kita melakukan audit dan audit itu sendiri tidak akan menilai ya, tetapi akan memberikan temuan. Justru mungkin ada kelemahan di sini gitu ya. Ada beberapa pengendalian. Tadi nggak hanya kepatuhan aja kan ya yang di si Andreas tadi bilang, tetapi di sini lebih ke kontrolnya. Biasanya lebih lebih seperti itu. Karena dengan kontrol yang lemah, segala risiko itu akan bisa masuk ya dari baik dari sisi aset teknologi informasinya, kemarin aset secara fisiknya. Nah, yang seperti itu eh, beberapa kalau pengendaliannya lemah, makanya kalau di audit itu lebih penekanannya lebih ke kontrolnya, lebih ke pengendaliannya. Tetapi nanti kayak akan lebih menjelaskan lebih detail lagi apa sih yang ada di dalam audit itu sendiri di dalam dunia kerja yang realnya ya. Nah, gitu. Nah, itu. Mungkin ada teman-teman yang lain, ada yang tambahan atau mungkin tambahan dari Yuanita atau yang lain. Yuk. Dari saya sudah sekian itu, Bu. Oke, makasih. Ayo Ayo teman-teman teman-teman nggak ada yang lain. tanggapan? Iya, kecuali Fitri ya. Betul. Yuk, apa yang kalian dapat menurut kalian supaya kita lebih lanjut eh, paham. Oh, begini toh gitu loh. Yang sudah kalian dapat selama kita 3 kali ya. Nah, itu. Coba Joas deh, Joas pakai topi koboi itu. Maaf Kak, lagi Banget tuh. jalan. Kemana? Kan jam kuliah. Iya. Ke gereja Kak. Oke. Boleh yang lain? Belcasar yuk, Belcasar. Ya Bu, Yuk, ada tanggapan? untuk saya sih bingung sih Bu mau tanggapan apa juga. Soalnya sama juga Ya sih Bu. menurut kamu aja nggak usah menanggapi yang punyanya sih. Kalau punya anu sendiri nggak apa-apa. Oh, jadi saya nambahin ya Bu. Boleh, Bebas ini Bu. Boleh. boleh. Ya Bebas. menurut saya tuh kayak kerja sama pihak ke vendor 3 itu mungkin agak beresiko ya Bu. Soalnya Hmm. kita kerjasama yang baru yang tidak diketahui apa tidak itu kan tidak tahu keamanannya terjamin atau tidak. Itu sih Bu, yang bagi kami itu. Ya, ya oke. Ya mungkin nanti akan dijelaskan juga bagaimana kita juga melakukan kontrol ketika kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Mestinya kalau kita mungkin ada bekerja sama dengan pihak ketiga, mestinya ada kesepakatan-kesepakatan yang harus dari dua belah pihak. Misalnya ini ada hal-hal yang mungkin merugikan buat kita. Nah, kan banyak sekali juga. Memang sih itu cukup kontrolnya itu cukup lemah ya. Banyak dulu itu untuk apa ya tenaga teknologi informasi lebih ke outsourcing ya. Nah, itu dampaknya cukup tinggi juga karena mereka itu yang paham tentang proses bisnis yang akan dia kerjakan. Nah, taunya bisa jadi Tuh. orang ini nggak independen, benar-benar. Nah, bagaimana cara menjaga orang ini juga itu juga supaya ketika dia sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut, eh, dia sudah selesai kontraknya itu supaya keep juga itu loh, nggak menyebarkan. Nah, itu tuh juga dalam tanda kutip bagian dalam risiko juga. Yang tadi sudah dijelaskan oleh siapa ya? Suandita atau siapa?
baik internal maupun eksternal itu mestinya ada resiko. Ya itu saya gatal. Nggak apa-apa Bu, minum dulu Bu. Ya, jadi apa namanya? Sebenarnya resiko dan auditnya mah sebenarnya bagian yang tidak bisa dipisahkan kan. Jadi ketika misalnya kita melihat ada resiko, apa? Kita juga tetap harus tahu gimana cara menanggulanginya. Menanggulanginya nggak harus cuma di audit aja sebenarnya, tapi kita ada mitigasi action yang bisa dilakukan kayak gitu. Misalnya tadi untuk vendor pihak ketiga memang dia beresiko dan kita harus sebagai auditor kita harus ngecek tuh kira-kira di depan tuh apakah kita punya perjanjian-perjanjian terkait dengan memproteksi data kita, itu harus dicek. Sedangkan kalau dari sisi risiko manajemen itu kita harus memastikan bahwa bahwa kerjasama. Jadi tuh gini deh, gampangnya auditor tuh ada di belakang, risk management tuh ada di depan. Jadi jadi tengah-tengahnya adalah proses bisnisnya. Nah, ketika si kerjasama dilakukan dengan pihak ketiga, manajemen risiko itu harus jalan dulu. Gimana cara kita memanage risiko yang ada, kemungkinan risiko yang ada. Misalnya kebocoran data, karena kita ada integrasi, misalnya pakai outsource ada yang kayak dibilang sama Bu Lucy. Di Jogja itu sekarang lagi banyak banget, di Jogja dan Solo sih terutama, banyak banget sekarang kantor-kantor outsource yang misalnya teman-teman call center tuh sekarang banyak banget ya pindah ke daerah Solo, Jogja, Semarang, karena ya secara cost jauh lebih murah gitu kan. Tapi itu sebagai orang yang paham resiko mungkin ya, atau misalnya kayak kita yang lagi apa ya, yang ngakses resiko di perusahaan lah, itu sebenarnya lebih khawatir karena kita nggak tahu nih orang-orang outsource itu sebenarnya seperti apa gitu kan. Karena ya mungkin maaf aja, mungkin kan mereka secara pendidikan mungkin tidak ngomongin tentang proteksi data, mungkin tidak ngomongin soal bagaimana menjaga data perusahaan itu sebagai aset kita, kan sudut pandangnya berbeda sekali gitu. Nah, itu risiko manajemen risiko itu bergerak di bagian depan untuk memastikan bahwa meminimalisir celah-celah yang ada di depan sebelum kerjasama terjadi. Nah, fungsinya audit ini di belakang nih. Kan tadi dibilang ya, audit itu harus dilakukan secara berkala, secara periodik. Paling minimal tuh biasanya setahun lah gitu kan. Nah, itu biasanya buat ngecek nih resiko ini udah dimitigasi belum di depan. Ada nggak kira-kira gap lain yang akan ditemukan nih ketika ternyata kerjasamanya ini ternyata dengan pihak yang lebih beresiko kayak outsource tadi. Nah, disitulah audit itu bekerja. Jadi manajemen risiko dan audit ini benar-benar hal yang tidak terpisahkan sebenarnya. Gitu. Makanya kenapa mungkin materi audit ini banyak menyinggung ke manajemen risiko karena memang karena juga kita memang tidak menggunakan data asli ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak menganalisis perusahaan langsung, tidak punya dokumentasi awal untuk dianalisis untuk audit gitu kan. Jadi kan kita mainnya di ranah manajemen risiko dulu. Jadi teman-teman aware dulu nih, kira-kira risiko-risiko apa yang mungkin ada di e-commerce kayak gitu. Gitu Bu Lucy, mungkin kita mau langsung Ya, boleh. Ya, cukup. Terima kasih buat teman-teman untuk responnya. udah. Biar waktunya nggak kebuang banyak karena kayak materinya lumayan panjang. Termasuk Iya. nanti itu ini juga termasuk sama tas 3 teman-teman untuk kelompok gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah presentasi dan menanggapi. Terima kasih juga buat Balthazar buat ini tambahannya tadi. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lagi boleh disampaikan selama materi aku nyampein materi. Gitu. Kayaknya sinyal aku kurang oke, jadi aku izin matiin kamera dulu ya untuk sharing screen-nya. Sebentar. Nah. Oke, udah kelihatan kan ya? Semoga teman-teman tidak pusing, tidak ngantuk untuk mendengar materi ini. Jadi kita mulai masuk ke tahap internal audit. Jadi kan selama ini kita 3 pertemuan udah ngomongin soal risiko manajemen, gap analysis, inventory aset gitu kan. Nah, sekarang kita langsung spesifik ngomongin terkait tentang internal audit. Nanti aku jelasin kenapa kita perlu spesifik ke internal audit ya. Oke, bentar. Nah, ini adalah konsep utama dari internal auditing. Yang pertama itu ada namanya resiko.
manajemen resiko kayak tadi aku jelasin. Jadi manajemen resiko itu ngapain sih? Ya mengidentifikasi tadi kan dan memitigasi resiko yang mungkin bersembunyi gitu di apa namanya di organisasi gitu. Yang kedua adalah internal control, yaitu memastikan bahwa seluruh policy, prosedur, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam organisasi, perusahaan, kampus dan lain sebagainya itu efektif, bekerja dengan efektif gitu. Jadi memang sesuai prosedur-prosedurnya itu memang bisa kita aplikasikan ke dalam operasional sehari-hari dan tidak membebankan operasional gitu kan, karena misalnya prosedurnya terlalu ketat atau terlalu longgar kayak gitu. Yang ketiga adalah testing control, yaitu ya tadi kita punya internal control, kita punya internal control, kita punya manajemen risiko, kita harus testing juga kontrolnya. Jadi memastikan apakah dari resiko yang kita punya dan dengan policy-policy atau prosedur yang kita punya, apakah kontrol-kontrol kita pasang di dalam prosedur itu sudah bekerja dengan efektif. Selanjutnya adalah terkait dengan governance atau compliance juga. Ini juga itu sebagai support untuk secara etikal atau efisien decision making kalau misalnya kita berhubungan dengan governance gitu ya, dengan regulator gitu kan. Jadi mereka biasanya mengatur beberapa ketentuan terkait dengan e-commerce gitu misalnya. Nah, itu sebagai supporting kita untuk melakukan operasional kita sehari-hari untuk untuk align dengan apa yang diatur oleh negara gitu, oleh regulator. Nah, sebelumnya nih, teman-teman ada yang tahu nggak sih internal audit itu apa? Pengertiannya lah gitu. Aku udah ngejelasin secara konsepnya nih. Ada yang bisa menjawab nggak internal audit itu apa? Langsung pada buka Google semua pasti. Ayo, siapa yang bisa jawab? Sepi banget ini. Nggak ada yang mau jawab nih. Jadi kita diam aja lah sampai nanti ada yang jawab. Ya, kirain ada yang mau jawab. Sedih aku. Ya udahlah ya, gini aja. Aku aja lah ya, biar kita cepet aja ini sekarang dulu. Menyerah ini yang menyerah. Jadi sebenarnya internal audit itu adalah sebuah proses yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan bagaimana kita memanage resiko kita, bagaimana kita memasang kontrol atas resiko tersebut, dan juga terkait dengan compliance dengan regulator tadi. Sesuai dengan key concept yang tadi, sebenarnya tinggal di otak-atik kalimatnya. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah memastikan compliance, artinya kepatuhan, efisiensi, dan juga efektivitas terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, juga misalnya kontrol-kontrol yang kita pasang di dalam suatu organisasi. Sehingga si internal audit ini bisa membantu kita sebagai yang punya bisnis, yang bekerja dalam bisnis ini, untuk achieving the goals, our goals gitu kan. Jadi kan setiap perusahaan itu punya goals-nya kan. Misalnya e-commerce itu juga punya goals untuk menjaga data usernya gitu. Jadi goals-nya adalah misalnya untuk achieving menjaga data perusahaan agar tidak bocor. Dengan cara apa? Ya dengan cara mengidentifikasi resiko yang ada dan juga memberikan suggest atau rekomendasi untuk improvement atau peningkatan di dalam suatu organisasi. Gitu teman-teman. Selanjutnya loh kok nggak mau ini jalan. Nah, ini tadi aku kurang berarti memasukkan terkait dengan ethical sebagai internal auditor. Tapi di sini aku punya steps to become an internal auditor. Sebenarnya step ini itu nggak cuma sebagai internal auditor, tapi kalau teman-teman lihat helikopter view atau secara garis besar itu berlaku untuk di semua semua jenis pekerjaan lah ya, semua bidang pekerjaan. Yang pertama, karena ini spesifik ngomongin internal auditor, yang pertama sudah pasti belajar basic dari internal auditor itu sendiri. Apa itu internal auditor dan kenapa itu penting. Itu harus teman-teman tahu. Harus paham lah itu dalam otak, udah out of otak lah pokoknya itu ya. Nggak udah ditanamkan ke diri sendiri itu apa pengertiannya. Yang kedua, mengerti tentang manajemen resiko.
Kalau di ISO manajemen risiko itu ada di ISO 31000. Kalau misalnya information system kayak kemarin kita belajar, information security itu kan di 27001. Kalau teman-teman mau mendalami tentang risiko manajemen, itu ada di ISO 31000. Tapi kan framework risiko manajemen sebenarnya banyak. Manajemen risiko, kenapa aku kebalik ya? Manajemen risiko itu banyak, tapi yang paling paham teman-teman, yang paling penting adalah teman tahu basicnya manajemen risiko itu seperti apa. Paling enggak tuh sebenarnya cara berpikirnya itu sudah melihat resiko dulu gitu. Yang ketiga, salah. Yang ketiga adalah terkait dengan framework untuk auditing kayak misalnya COVID, karena COVID itu lebih ngomongin spesifik ke IT governance gitu kan. Jadi teman-teman bisa baca-baca itu. Jadi teman-teman bisa cari, ada banyak framework terkait dengan internal auditing yang bisa teman-teman pelajari. Ada NIST, ada ISO itu juga termasuk salah satunya sebenarnya gitu. Ya teman-teman harus belajar. Jadi banyak banget caranya belajar, nggak cuma apa yang aku ajarin di sini gitu. Karena aku pun juga terus belajar untuk belajar framework baru, jurnal-jurnal baru kayak gitu. Nah, yang keempat itu kayak tadi aku bilang, kalian harus mulai terbiasa membaca audit framework. Misalnya ISO 19011 itu terkait dengan general auditing, jadi nggak cuma terkait dengan cuma terkait dengan information system doang, atau yang spesifik ke information security management yang kita pakai sebagai dasar materi ini tuh kayak ISO 27001. Itu kenapa lebih banyak frameworknya ISO, karena lebih menurut aku lebih gampang dibacanya untuk ISO ini. Juga buat belajar tuh enak juga gitu, karena lebih gampang dipahami, banyak penjelasan-penjelasan terkaitnya juga. Nah, yang kelima yang paling penting sebenarnya adalah developing soft skills untuk teman-teman benar-benar teman-teman pahami gitu. Ya, itu misalnya critical thinking dan communication. Kenapa nanti aku akan jelaskan di belakang. Tapi teman-teman sebagai auditor atau sebagai apapun nanti teman-teman ketika lulus nanti, percayalah technical skills itu tidak akan ada apa-apanya kalau tidak diimbangi dengan soft skills. Gitu. Nah, kenapa kita ngomongin internal auditor aja? Berarti ada external auditor. Kekecilan ya tulisannya kayaknya ya. Nanti aku gedein ya. Mohon maaf dulu. Jadi ada internal auditor dan ada external auditor. Perbedaannya apa sih gitu kan? Secara objektif, internal auditor dan external auditor itu berbeda. Kalau internal auditor itu adalah orang-orang atau auditor-auditor yang ada di dalam perusahaan, sebuah perusahaan atau organisasi. Misalnya UKDW punya tim auditor. Nah, itu adalah tim internal auditor yang akan mengaudit hanya di UKDW aja gitu. External auditor itu apa? Itu adalah tim auditor eksternal yang ada di luar, mungkin biasanya lembaga khusus yang biasanya akan mengaudit kita sebagai organisasi sesuai dengan standar tertentu gitu. Makanya ini objektifnya pun berbeda kan, kalau misalnya internal auditor itu lebih mengevaluasi si internal proses kita, internal kontrol kita, dan juga risk management dalam perusahaan. Sedangkan kalau external auditor itu lebih nge-provide assurance atau jaminan bahwa sebuah organisasi itu sudah akurat dalam melakukan kontrol dalam perusahaannya, tapi spesifik fokusnya misalnya kayak financial statement gitu. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang sudah IPO, yang udah misalnya udah di bursa saham gitu ya, melantai di bursa saham, itu biasanya dia harus diaudit oleh eksternal karena untuk memastikan bahwa bahwa mereka itu sudah comply dengan regulasi atau standar-standar yang berlaku. Misalnya juga kayak ada audit eksternal untuk ISO 27001. Jadi misalnya UKDW mau certify ISO 27001 nih. Nah, selain internal auditnya bekerja, eksternal auditnya nanti akan meng-assess juga lagi nih, semacam seperti apa yang kita sudah punya di dalam perusahaan, kontrol apa yang kita sudah punya, tapi untuk goals-nya adalah untuk memberikan sertifikasi ISO 27001 itu ke kita sebagai organisasi. Termasuk fokusnya juga berbeda gitu kan. Kalau fokusnya internal audit itu biasanya efisiensi operasional, misalnya ternyata workflow-nya terlalu panjang, ini bisa lebih efektif nih dengan dipotong nih bagian-bagian yang mana, tapi tidak mengurangi esensi dari bisnis tersebut. Terus juga compliance terhadap internal prosedur gitu kan. Sedangkan kalau external auditing itu lebih ke kayak tadi aku bilang, misalnya dia ngecek financial reporting. Kalau misalnya IPO itu kan biasanya financial statement-nya akan diumumkan ke seluruh yang beli sahamnya gitu kan. Nah, itu kan harus diaudit dulu, menyatakan apakah benar nih duitnya dipakai untuk
operasional perusahaan kan, setahu aku audit IPO itu nggak boleh buat operasional perusahaan, tapi bolehnya untuk melanjutkan bisnisnya, mengembangkan bisnisnya. Nah itu kan itulah external audit bekerja di sebagian situnya. Skupnya juga jelas beda. Kalau misalnya skupnya internal audit itu semua area organisasi itu akan diaudit oleh internal audit tergantung periode auditnya ya. Maksudnya kayak misalnya skup A itu terkait dengan akademik aja, tapi dia menyeluruh gitu, ada akademik aja, puspindika aja, tapi secara menyeluruh organisasi itu diaudit. Sedangkan kalau misalnya external audit itu spesifik ke satu poin yang mengarah ke si scope ini. Misalnya kayak tadi ngomongin financial statement, ya berarti dia akan mengaudit apa saja sih, uang apa sih yang aliran uangnya kemana aja sih, kayak gitu gampangnya. Itu aja yang akan diaudit. Secara frekuensi pun juga berbeda. Kalau misalnya kayak tadi udah jelasin sama siapa ya, aku agak lupa tadi Yunita atau siapa, bahwa internal audit itu dilakukan secara periodical atau regularly, secara berkala gitu ya, tergantung dengan kebutuhan kebutuhan organisasional. Bisa jadi setahun, 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, itu tergantung sama ketentuan yang diberlakukan di perusahaan. Sedangkan kalau external audit biasanya tuh setahun. Setahun itu tergantung dengan standar yang diberlakukan atau yang misalnya kita sertifikasi ISO 27001. Nah, itu setiap tahun kita akan di external audit oleh external auditor gitu. Laporan juga berbeda internal audit dan external audit, karena internal audit tadi ngomongin internal aja, berarti laporannya hanya ke manajemen perusahaan. Sedangkan external audit karena ngomongin eksternal, ngomongin tentang misalnya financial statement tadi, berarti dia bisa ngomongin stakeholder. Stakeholdernya bisa orang-orang yang membeli saham, bisa juga ke regulator, misalnya ke OJK, ke bursa efek karena kita ngomongin saham gitu misalnya. Itu reportnya. Sedangkan secara independen, audit itu secara umum harus independen, tidak boleh tidak boleh ada atau bergantung bekerja sama dengan pihak manapun. Nah, tapi internal audit itu kan dalam organisasi. Tapi di dalam organisasi itu internal audit seharusnya independen, berdirinya tidak berada di bawah direktori finance gitu misalnya, atau di direktori operasional. Biasanya dia akan langsung ke presiden atau bagian tertinggi perusahaan. Kayak gitu. Nah, sedangkan external audit jelas dia full independen, dia adalah sebuah perusahaan sendiri yang kalau misalnya nih kita kita kerjasama dengan audit eksternal buat nge-audit kita. Nah, itu harus dipastikan bahwa tidak ada conflict of interest di dalam organisasi dengan si eksternal auditor ini yang menyebabkan si eksternal auditornya udah nggak independen lagi buat nge-audit kita gitu. Nah, sekarang kita masuk ke internal audit proses. Ini agak panjang, jadi semoga teman-teman tidak bosan. Tapi kalau ada pertanyaan teman-teman di tengah, boleh banget langsung tanyain. Oke, yang pertama, internal audit proses itu adalah planning dan preparation. Terus yang kedua, aku langsung dulu aja karena nanti penjelasannya ada di masing-masing ya. Fieldwork. Fieldwork ini lebih ke arah ini sih biasanya, wawancara, ngumpulin data gitu. Nah, kan yang ketiga adalah gap analysis. Nah, teman-teman, kabar baiknya adalah sudah melakukan di fase 1, 2, dan 3, udah teman-teman lakukan di depan tadi, di 3 pertemuan kita sebelumnya. Sehingga seharusnya teman-teman sudah paham nih 3 objek ini, 3 fase ini. Tahap selanjutnya apa? Yaitu adalah reporting. Jadi dari informasi yang teman-teman dapatkan dari planning sampai gap analysis ini, teman-teman harus merancang sebuah report. Namanya audit report atau audit finding, yang nanti akan meng-highlight apa yang sudah dikerjakan oleh organisasi, apa yang belum, resikonya bagaimana, impact-nya bagaimana, dan juga rekomendasi perbaikannya seperti apa. Itu ada di fase keempat, yaitu reporting. Fase yang kelima adalah follow up. Follow up itu sebenarnya, kalau misalnya tahapannya auditing itu sebenarnya setelah teman-teman merancang audit report, teman-teman nanti akan mempresentasikan ke stakeholder terkait dengan report teman-teman ini gitu. Misalnya ke tim IT atau ke tim finance gitu, karena teman-teman itu akan melakukan report untuk memastikan bahwa ini loh aku punya finding ini, apakah benar nih kamu tidak melakukan A, B, C, D, apakah benar kamu seharusnya apa-apa kayak gitu. Nah, nanti setelah disepakati bahwa iya, oke, temuan ini benar, aku salah, segala macam di fase reporting, reportingnya akan dibuat lagi, diperbaiki lagi, memastikan bahwa oke, rekomendasi yang teman-teman sudah berikan ini sudah disetujui untuk dilakukan perbaikan oleh stakeholder-nya, maka teman-teman akan nanti masuk ke fase follow up. Fase follow up itu adalah
karena sudah disetujui nih rekomendasi untuk dilakukan perbaikan, maka nanti follow up adalah apakah benar si stakeholder ini sudah melakukan perbaikan dari rekomendasi teman-teman audit gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan nggak? Aku haus, aku minum sebentar ya. Masih aman, Kak. Siaman? Ini pasti Fitri. Suara Fitri bukan sih ini? Ya, Fitri. Ya udah, berarti suara Fitri ada suara kelas ya, karena suara kelas yang lainnya nggak ada ini soalnya. Oke? Tapi nilai Fitri belum tentu nilai kelas. Jadi suara Fitri aja. Kalau misalnya Fitri bilang udah oke, berarti semua udah oke gitu. Nah, kita lanjut ya berarti. Tahap pertama, planning dan preparation. Sebenarnya teman-teman sudah melakukan tahap ini di case yang pertama, yaitu waktu melakukan stakeholder review, apa kok aku lupa ya, stakeholder review, asset inventory, dan juga mapping business process. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih gitu kan. Jadi teman-teman tuh kan harus menentukan tuh objektif, scope-nya, juga mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan proses audit yang teman-teman akan lakukan. Aktivitasnya apa aja sih di sini gitu kan. Yang pertama sudah jelas mendefine audit objektifnya. Kayak kemarin tuh kan udah tuh mapping business prosesnya seperti apa, misal ada memastikan data security-nya bagus, akses kontrolnya berjalan dengan baik, gitu kan audit objektifnya bisa dipilih gitu. Yang kedua, identify team roles. Identify team roles itu apa? Ya kemarin, kayak mengidentifikasi stakeholder-nya siapa aja berkaitan dengan objektif audit teman-teman. Jangan sampai ngomongin akses kontrol, tapi ke tim finance. Nggak ngerti mereka gitu kan. Jadi memastikan bahwa teman-teman tahu, stakeholder siapa, sehingga kebalik. Teman-teman tahu audit objektifnya apa, sehingga tahu stakeholder-nya siapa. Yang ketiga adalah mengumpulkan data juga nih, kayak misalnya struktur organisasi, IT infrastrukturnya seperti apa, rancangan infra di perusahaan seperti apa, mungkin ada insiden-insiden sebelumnya, itu kan teman-teman harus kumpulin semuanya. Pokoknya itu adalah mengumpulkan semua informasi dan data berkaitan dengan, balik lagi ke aktivitas yang pertama, audit objektif teman-teman. Yang keempat adalah bikin audit schedule atau audit plan. Karena kan plan ini ada banyak ya, tadi ada 5 tahap gitu kan. Nah itu kan masing-masing di tengahnya itu juga biasanya ada perintilan-perintilan yang harus dilakukan. Nah itu teman-teman harus bikin timeline-nya lah gampangnya gitu. Nah, berkaca di case 1, contohnya seperti apa? Kan teman-teman udah bikin udah mendokumentasikan prosesnya tuh seperti untuk bisnis proses kayak ada customer onboarding misalnya, ada inventory management. Nah itu semua itu adalah contoh teman-teman sudah melakukan si fase 1 ini gitu. Ini aku ada contoh, semoga nggak kekecilan ya tulisannya, karena ini aku ngambil contoh. Jadi di sini ini sebenarnya summary report bentukannya, karena aku nggak nemu file utuhnya. Jadi ini kalau ada kalimat-kalimat yang hilang tuh karena aku sensor ya, karena ini punya kantor juga sebenarnya. Nah di sini tuh audit scope summary-nya ini sebenarnya yang udah disampaikan ke manajemen sih, jadi kayak udah pakem gitu. Jadi itu ada background-nya seperti apa, ada scope-nya tuh di sini scope-nya lebih ke perusahaan juga sih, karena ada beberapa entitas atau beberapa perusahaan yang diaudit secara bersamaan. Ada objektifnya seperti apa, ada audit periodenya seperti apa. Karena teman-teman kalau ngaudit itu nggak bisa tuh ngaudit misalnya cuma nanggung-nanggung tuh kayaknya agak jarang. Misalnya mau bulan Juli sampai Oktober doang, itu jarang banget kecuali ada case-case khusus gitu. Biasanya tuh dari 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Biasanya periode-periodenya itu utuh gitu, 1 quarter misalnya 3 bulan sekali, tergantung periode auditnya gitu. Tapi jarang banget ada yang kayak 29 Agustus sampai tanggal 1 November, itu biasanya tuh jarang banget, kecuali memang menginvestigasi satu kasus. Nah, di sini ada area of assessment-nya apa aja, jadi yang mau di-assess apa aja, ngomongin scope tadi. Ini basic-nya adalah mau internal audit terkait dengan kita mau implementasi ISO 27001. Terus yang kedua itu ada scope of ISO-nya. Nah, ini kan kayak kita udah beberapa kali belajar juga tentang ISO-nya apa aja yang digunakan, apa klausa-klausa yang mana aja akan digunakan, lalu related function-nya siapa aja, itu ada di situ semuanya gitu kan kalau teman-teman lihat. Nah, timeline-nya seperti ini gitu.
ada timeline kick off-nya. Kick off itu lebih ke meeting pertama kali nih kita kayak permisi nih ke stakeholder kita mau melakukan apa namanya auditing gitu. Terus ada juga apa namanya ada audit kapan ngelakuin inquiry tugas ke reportnya apa sih namanya dokumennya, kenapa aku jadi lupa, dan lain-lain sebagainya. Nah, gimana caranya teman-teman mengkolek data, mengumpulkan data informasi dari para stakeholder yang berhubungan dengan si audit objektif. Itu namanya menggunakan information request list. Tapi sebenarnya itu bukan itu bahasa baku, tapi belum tentu digunakan oleh semua audit gitu kan. Ini secara high levelnya aja teman-teman minta tuh jenis-jenis dokumen apa yang teman-teman butuhkan untuk mendukung audit teman-teman, proses audit teman-teman. Gitu. Nah, fase yang kedua adalah field work. Purpose-nya adalah sebenarnya mengkolek data juga dan juga evidence untuk di-assess current state-nya gimana. Nah, aktivitasnya kan teman-teman juga udah lakuin. Ngejelasin, jadi ada map business process, verify the asset inventory-nya juga, terus conduct stakeholder review, itu semua ada di case yang pertama ya, gitu. Terus juga ada identify risk and evaluate data protection measure-nya juga ada di task yang kedua, itu kan aktivitas yang teman-teman lakukan. Nah, itu contoh dari case yang pertama dan kedua juga kan teman-teman udah nge-collect business process, teman-teman udah seolah-olah sudah menginterview stakeholder untuk nge-assess apa sih task mereka, kira-kira mungkin nanti resikonya, mapping yang mereka di bisnis mereka apa namanya perannya sebagai apa gitu. Nah, ini tuh contoh yang bagian sebelah kiri itu adalah contoh asset inventory list. Jadi aku ngasih beberapa contoh dokumen aja sih, potongan-potongan. Yang sebelah kiri ini contoh asset inventory list. Yang paling atas itu kalau nggak salah terkait dengan inventory server. Terus yang gambar yang kedua ini terkait dengan inventory database. Terus yang paling bawah itu adalah inventory informasi. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat itu nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh. Nah, terus yang di sebelah kanan itu adalah contoh kita tuh menjadwalkan tuh walkthrough atau misalnya kayak apa ya kick off meeting gitu. Jadi kayak pertama kali kita ngomong ke stakeholder bahwa ini kita mau melakukan internal audit, jadi kita akan meeting dulu. Jadi mereka tahu nih ekspektasi kita di auditing seperti apa yang akan diaudit, apa yang kita butuhkan sebagai auditor, apa yang perlu mereka sediakan. Jadi itu semua disampaikan di kick off meeting ini atau di walkthrough meeting ini gitu. Ini contoh aja kalender untuk audit gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada. Gimana? Fitri, ada pertanyaan dulu nggak teman-temannya nih? Mewakili teman-temannya. Ayo Fit mewakili. Ini teman-teman yang lain yakin nggak ada pertanyaan? Ini padahal aku ngomong kecepatan loh, nggak ada yang protes loh. Paham nggak kalian? Mulai dari tahap 1, 2. Ya udahlah Bu, kita nggak paham ya Bu. Iya. Kita tidak bisa apa-apa Bu. Betul. Nah, gap analysis juga teman-teman sudah pernah ngelakuin kan? Jadi apa sih gap analysis? Jelas mengakses gapnya, apa yang sudah dilakukan dan apa yang ekspektasi yang ada di dalam ketentuan atau industri standar. Itu kan udah aku jelasin juga di case berapa ya? Case 2 kalau nggak salah. Aktivitasnya apa? Jelas mengidentify gaps-nya, misalnya di ketentuan dinyatakan bahwa ternyata enkripsinya harus tipe A, tapi ternyata kenyataannya tipe B yang lebih bawah dibandingin yang ditentukan gitu kan, atau yang sudah diatur di perusahaan. Nah, itu kan jelas ada gap-nya gitu. Terus misalnya nge-review third-party contract kayak tadi sudah dijelasin waktu Balthazar ngomong nyampein pendapatnya juga, mereview third-party contract terkait dengan compliance resikonya gitu kan, menganalisis resikonya. Juga meng-highlight defisiensi atau hal-hal yang kurang di dalam perusahaan, di dalam organisasi. Misalnya akses kontrolnya masih berlebihan ke third party atau belum ada monitoring nih terhadap
network yang ada di dalam organisasi. Karena kita ngomongin e-commerce kan otomatis network terus dimonitoring terus kan, karena kan kita belanja bisa jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi. Nah, kalau networknya nggak di monitoring 24 jam, ternyata mati ini servernya jam 2 pagi, kita semua sebagai tim infra tidur semua, nggak ada yang tahu, nggak ada yang jagain, udah deh kita nggak bisa belanja, udah itu udah hitungannya udah reputasi rusak, finansial juga, resiko finansial kita kehilangan duit sekian banyak atas kemungkinan transaksi yang terjadi. Dua itu sih biasanya, nama brand jadi agak rusak, juga resiko financial loss gitu. Itu juga teman-teman udah lakuin di case 2, mengidentify gap di gap analysis. Ini contoh gap analisisnya. Teman-teman nanti bisa baca agak kecil tulisannya, tapi intinya adalah di kolom yang paling kiri itu adalah domain. Domain itu adalah kayak objektifnya gitu kan. Itu kita ngomongin terkait dengan IAM. IAM itu lebih ke tim yang mengurus tentang akses kontrol gitu kan. Jadi misalnya nge-request akses, nge-revoke itu apa ya, nge-delete akses, itu semua ada ke tim IAM, tim akses kontrol. Nah, itu mereka ada description-nya, ekspektasinya sebenarnya di description itu, kalau nggak salah. Nah, di current condition-nya, itu kondisi saat ini yang terjadi di lapangan. Setelah itu, termasuk juga control in place-nya itu juga sama, yang mendukung si current condition-nya. Lalu itu statusnya partially comply. Comply itu kan karena dia tidak ada gap, abaikan aja, yang gap-nya itu dari nomor 10 ini, kayak gitu. Gitu caranya membaca gap analisis gitu. Jadi pasti ada current condition, ada ekspektasinya. Ketika ekspektasinya tidak ketemu sama current condition-nya, pasti ada gap-nya. Gitu. Kalau gap-nya lebih tinggi gimana? Itu bagus. Tapi kalau gap-nya lebih rendah sih biasanya. Jarang banget jarang banget current condition lebih tinggi daripada ekspektasi gitu. Nah, tahap keempat nih. Ini adalah materi baru, jadi teman-teman sekalian tugasnya ada di sini juga. Jadi aku harap teman-teman menyimak. Gitu ya. Jadi fase 1 sampai 3 beneran nggak ada pertanyaan nih. Yuk, yang tentang gap yuk. Itu loh kayak, itu kan ada skor ya. Nah, untuk menentukan skor 3, itu apakah kita sudah mengidentifikasi dulu bahwa, oh kalau ada gap segini, atau itu nilainya 2, 3, 1, 4, itu bagaimana Ya. ya? Nah, itu biasanya ini sih Bu, sama kayak kemarin teman-teman belajar tentang risk matrix ya. Itu biasanya organisasi itu pasti akan mendefine dulu, akan mendefine itu Oke. apa ya? Akan memastikan dulu di awal bahwa untuk ngurusin gap ini akan ada skornya. Skornya 1, 2, 3 gitu misalnya. 1 misalnya beneran tidak ada sama sekali kontrolnya misalnya. Terus yang kedua itu partially, jadi sebenarnya udah ada kontrolnya tapi belum pas nih, masih kurang nih dari ekspektasi itu. Yang ketiga karena dia comply jadi skornya tinggi. Nah, itu sebenarnya itu di perusahaan atau di organisasi itu harusnya udah dipakemin di awal sehingga ke belakangnya segala macam yang berhubungan dengan scoring seperti itu dia akan mengikuti ketentuan dari scoring yang kita tentukan di awal. Sama kayak risk metric kan. Itu kan tabelnya likelihood-nya high, impact-nya high, pasti dia akan high. Karena ternyata setelah aku beberapa kali baca dokumen dan segala macam, mungkin aku ngasih yang paling sederhana kan, ketika dia high likelihood-nya, di sini high impact-nya, maka dia akan ketemunya critical. Karena ternyata aku baca beberapa dokumen di tempat lain tuh ada yang lebih ribet lagi gitu, ada yang medium, ya kayak steak gitu ya, makan steak gitu kan ada medium, medium rare, well done kayak gitulah. Jadi kayak perintilannya lebih banyak gitu. Karena biasanya resikonya juga lebih banyak gitu. Jadi Jadi didefinisikan di awal ya, seperti kita punya betul. impact, punya likelihood-nya, Betul. Jadi kita akan itu benar-benar di posisi jadi yang di mana gitu ya. betul. Jadi memang benar-benar perusahaan akan mendeklarasikan ya mendefine itu dulu di awal sehingga
semuanya nanti akan ngikut harusnya ke nilai tersebut. Sama Betul. kayak IPK lah ya Bu, kayak misalnya IPK kan sudah dipasang tuh Ada metriknya eh, juga. betul, misalnya A minus apa segala macam itu kan pasti ada konversi angkanya. Nah, itu sama Iya, sama persepsinya gitu. iya, betul. IPK, IPS, terus nanti boleh ngambil berapa SKS. Nah, itu Betul, betul, definisikan betul. dari awal. Bisa jadi itu ada standar dari yang lain. Perusahaan pun juga bisa melakukan organisasi gitu ya, bisa Betul, mendefinisikan gitu. Ya, betul oke, sekali. ya. Heeh. Oke, aku lanjutkan, tidak ada pertanyaan. Karena Fitri tidak bertanya berarti aman ya semuanya. Nah, bagian yang reporting ini adalah bagian yang paling krusial dalam audit finding. Karena kenapa? Teman-teman, aku bisa bilang tas 1 dan tas 2 kita kemarin itu adalah bentuk dari kertas kerja kita mengumpulkan informasi yang ada di organisasi yang berhubungan dengan scope auditing kita. Apa yang dimaksud dengan kertas kerja? Kayak teman-teman bikin ujian matematika atau ujian coding, teman-teman bikin coret-coretan, nah itulah dia kertas kerjanya. Jadi sebenarnya mau dibilang kalau aku sebagai manajemen ngeliat kertas kerja itu nggak penting. Karena apa? Karena itu aku nggak ngerti isinya apa. Karena itu teman-teman yang ngerti, karena itu coret-coretan teman-teman semuanya. Tapi walaupun tidak aku sebagai manajemen tidak peduli dengan hal itu ilmunya tetap ada. Maksudnya tetap untuk merancang merancang audit finding ini, kertas kerja itu tetap dibutuhkan sebagai dasar informasi teman-teman menggodok lah audit finding itu gitu. Jadi jangan menyepelekan langsung pengen ke audit finding, langsung mau bikin findingnya aja lah gitu biar cepet, nggak bisa. Kalau teman-teman nggak mempercantik perintilan-perintilan itu gitu, si kertas kerja itu. Nah, jadi reporting itu, audit report atau audit finding itu tujuannya adalah mengcompile semua temuan teman-teman, jadiin satu semua seluruh temuan teman-teman dan dokumen tersebut yang akan teman-teman gunakan untuk untuk digunakan untuk berkomunikasi dengan dengan manajemen atau stakeholder terkait dengan finding-finding yang sudah teman-teman temukan berdasarkan audit yang sudah dilakukan. Aku merasa aku ngomong muter-muter ya, maaf ya. Nah, aktivitasnya apa aja dalam reporting ini? Yang pertama, sudah pasti di dalam dokumen itu harus ada, sebenarnya nggak harus ada, sebenarnya banyak banget audit finding itu biasanya efektif di satu perusahaan, karena di semua perusahaan itu. Nah, di sini aku ngomongin yang, kenapa Bu? Suaranya suka hilang-hilang. Oh ya, aku matiin kamera dulu aja. Iya, heeh. Nah, jadi si reporting ini tuh, jadi bentuk laporannya itu sebenarnya bukan satu bentuk baku, tapi intinya tetap harus ada gitu kan. Jadi mungkin teman-teman lihat ini kok audit reportnya beda nih sama yang diajarin sama Kak Aya. Ya mungkin mereka hasil trial and error-nya bilang ini audit finding-nya paling efektif digunakan berkomunikasi dengan manajemen mereka seperti itu, ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting intinya poinnya tersampaikan. Yang pertama itu paling nggak paling penting sih sebenarnya, yang harus ada tuh jadi harus ada nih informasi terkait dengan kelebihan, kekurangan dari temuan yang teman-teman dari hasil yang teman-teman temukan selama audit. Misalnya akses kontrolnya sudah bagus nih, udah ada password yang minimal 8 karakter dan kombinasi huruf besar kecil karakter gitu kan misalnya. Itu kan strength-nya. Weakness-nya apa? Ternyata weakness-nya adalah disimpan database itu plain text. Plain text itu artinya password teman-teman tuh disimpan tanpa enkripsi atau tanpa di-masking atau di-hashing di dalam database. Menyebabkan apa? Jadinya ada resikonya kan. Resikonya adalah ketika teman-teman datanya bocor ke mana-mana gitu kan. Ada resiko jadi teman-teman. Jadi si hacker atau siapapun yang beli data teman-teman itu bisa langsung login dengan gampang tanpa harus nebak-nebak nih passwordnya teman-teman apaan gitu. Itu contoh resiko. Jadi oleh karena itu harus ada strength, weakness, dan juga recommend action-nya apa yang harus dilakukan oleh si stakeholder. Karena itu plain text dalam database, berarti kan harus ada di hashing, di enkripsi, di masking, terserah mau diapain yang ketika amit-amit misalnya datanya sudah bocor, tetap aja si pelakunya tetap harus effort lah untuk ngebongkar password teman-teman gitu. Itu recommended action-nya gitu. Terus
Nah, itu rekomendasi action-action yang direkomendasikan itu juga harus dibikin dalam sebuah actionable report atau report yang berisi tentang action item apa aja yang harus dikerjakan oleh si stakeholder berikut dengan prioritasnya. Karena kan ada mungkin teman-teman nemuin satu temuan itu resikonya high, bisa jadi low, itu kan harus diprioritaskan, dimitigasinya berdasarkan dengan si prioritas resikonya gitu kan. Lalu aktivitas lainnya adalah jelas mempresentasikan ini ke stakeholders gitu. Ini kan teman-teman juga udah belajar bikin rekomendasi dan prioritize the improvement, the risiko ya, the risk gitu kan. Jadi di case 2 teman-teman udah belajar tentang risk assessment-nya, udah tahu tuh per item per resiko yang teman-teman tulis itu risk levelnya seperti apa dan juga rekomendasinya seperti apa kan teman-teman udah buat di case 2. Jadi harusnya ini jauh lebih mudah, tinggal mengcompile jadi bentuk satu report aja gitu. Nah, ini contoh audit report yang ada di kantor aku sih sebenarnya, tentang ISO juga. Maaf ya tulisannya kecil, nanti dokumennya pasti akan aku bagi, ini teman-teman bisa baca juga. Ini sebenarnya bentuk presentasi. Mereka punya tim internal audit juga punya bentuk Excel-nya untuk table report-nya, tapi ini yang mau dipresentasikan ke manajemen. Jadi di sini ada resikonya, ada major, ada minor, juga ada hasil observasi mereka apa nih, gitu kan. Terus rekomendasinya apa, terus manajemen respon tuh nanti ketika teman-teman punya audit report, nanti kan teman-teman harus presentasikan tuh ke manajemen. Nah, si manajemen ini ngomong apa? Setuju nggak nih sama rekomendasi yang teman-teman berikan? Itu nanti yang ditulis di manajemen respon. Apakah mereka setuju, nggak setuju, atas action plan yang teman-teman berikan. Nanti PIC juga ditulis kayak gitu. Statusnya juga nanti ditulis. Statusnya itu nanti kan di fase follow up, status itu pasti akan berubah. Kalau sudah diselesaikan nanti akan di close. Kalau misalnya belum diselesaikan dan belum dikerjakan mungkin masih open case-nya. Tapi kalau udah OTW dikerjain bisa jadi in progress. Jadi macam-macam gitu. Itu ada risk dan impact-nya seperti apa, ada juga standar yang digunakan. Jadi jangan sampai teman-teman bilang itu tuh salah, pokoknya itu salah, maka kamu tuh harus perbaiki. Tapi teman-teman nggak punya baseline-nya, nggak punya standarnya. Kalau teman-teman ditanya, berdasarkan apa kamu ngomong kayak gitu? Ada standarnya nggak? Ada ketentuannya nggak? Jangan sampai teman-teman bilang, apa ya? Nah, itu pasti teman-teman, kepercayaan teman-teman sebagai auditor di mata manajemen tuh sudah pasti berkurang karena dianggap bekerja tidak dengan teliti gitu. Nah, ini fase follow up. Follow up yang tadi aku bilang udah aku jelasin sekalian sih sebenarnya ya. Ketika misalnya teman-teman udah ngasih action item yang harus dikerjakan oleh stakeholder, mereka sudah setuju dengan action item tersebut dan willing untuk mengerjakan hal tersebut dalam periode waktu sekian, jangka waktu sekian. Nah, teman-teman di durasi waktu tersebut dari anggaplah target date ya. Jadi misalnya ini teman-teman ngasih rekomendasi untuk masang enkripsi tadi misalnya ngomongin password. Nah, ketika manajemen respon tadi ditulis bahwa timnya mereka itu akan memasang enkripsi dalam 3 bulan ke depan. Misalnya sekarang 1 November, berarti nanti 3 bulan ke depan bulan apa? Februari ya, sekitar Februari lah. Berarti target date-nya di bulan Februari. Nah, itu jadi selama masa itu teman-teman harus memverifikasi, memastikan bahwa apakah sudah benar nih mereka ngisi mereka udah melakukan perbaikan belum, udah ngelakuin action item-nya belum, kayak gitu. Teman-teman men-tracking tuh implementasi untuk action item atau mitigation plan-nya. Terus jadi follow up juga nih, kalau ternyata mereka nggak bisa tuh menyelesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan di target tadi. Gitu, jadi teman-teman tetap harus follow up tuh sampai ternyata mereka minta tambahan waktu gitu misalnya, itu juga tetap harus di follow up terus di fase follow up ini. Nah, kalau teman-teman juga bisa ngasih guidance atau guidance tuh kayak ngasih bantuan lah gitu kan, ngasih tuntunan gimana caranya biar si rekomendasi ini tetap ditutup atau diselesaikan action item-nya. Gitu. Ini kayaknya enggak deh harusnya. Nah, ini case ketiga kita adalah, ini teman-teman udah pada dengerin kan ya?
Jadi case ketiga kita adalah terkait dengan audit report. Nah, expected outcomes yang aku minta adalah tabel ini ya teman-teman, tabel ini. Jangan melenceng keluar tabel lagi atau bentukan paragraf, nanti susah dibacanya. Di sini ada beberapa kolom, ada audit area, finding, strength, weakness, recommendation, risk level, responsible party itu stakeholder-nya, terus timeline itu target date-nya, expected outcome-nya seperti apa gitu. Ini aku udah kasih penjelasan juga. Jadi audit area itu ngomongin kayak tadi di gap analysis contohnya misalnya domain-domainnya apa. Ini kan ngomongin sistem performance, mungkin ada backup proses. Nah, jadi kayak bagian bisnis atau bagian dari sistem yang teman-teman cek gitu. Nah, ini findingnya apa? Problem apa sih yang teman-teman temuin nih waktu di proses auditnya teman-teman tulis di findingnya gitu. Nah, terus strength-nya apa? Apakah di dalam finding teman-teman tersebut mereka sudah melakukan sesuatu gitu. Misalnya mereka sudah melakukan sesuatu, teman-teman bisa tulis di bagian yang strength. Tapi ternyata secara ketentuan masih ada weakness-nya nih. Karena ketentuannya ngomongin 1 sampai 3, ternyata teman-teman baru ngomongin 1 sampai 2. Berarti kan strength-nya teman-teman sudah melakukan poin 1 dan 2 gitu misalnya. Poin 3-nya belum, berarti weakness-nya adalah ada gap nih. Di poin 3 itu harus dilakukan sesuatu untuk memenuhi ekspektasi 1, 2, 3 gitu. Nah, rekomendasinya atas weakness-nya apa? Itu ditulis di sini. Misalnya kayak di sini ngomongin sistem performance gitu kan. Weakness-nya adalah nggak ada failover sistem. Failover itu jadi kalau misalnya sistemnya mati nanti harusnya ada backup plan-nya gitu kan. Ada sistem cadangan yang hidup gitu misalnya. Nah, ini berarti kan rekomendasinya apa? Berarti kan mengimplement sistem failover di tempat lain. Nah, risk level tas 1 dan tas 2 kok udah ngomongin risk level. Nah, itu yang tadi kita omongin juga risk levelnya tinggal dipasang sih sebenarnya di sini rekomendasinya segala macam. Gitu. Responsible party-nya kan stakeholder yang berkaitan dengan temuan tersebut. Timeline ini bisa teman-teman ganti target date. Misalnya kita ngomongin audit finding-nya ini dikeluarkan di tanggal berapa sekarang? Tanggal 20 November. Dikomunikasikan ke stakeholder tanggal 20 November. Berarti target date-nya misalnya 3 bulan ke depan gitu. Berarti target date-nya adalah dari tanggal 20 November gitu. Jadi bisa dipakai tanggal aja gitu biar gampang, nggak usah timeline gitu. Biar gampang teman-teman ingat bahwa tanggal sekian ada target date untuk penyelesaian finding apa gitu misalnya. Nah, expected outcomes ini sebenarnya optional, bisa diisi bisa enggak, tapi kan sebenarnya lebih ke arah siapa yang akan handle fixing-nya. Sorry, ini kayaknya salah deh. Ini kayaknya kebalik deh, sorry. Jadi harusnya responsible party itu siapa yang harus menghandle si fixing problemnya, yang rekomendasi ini siapa yang menjalankan, sedangkan expected outcomes-nya itu apa sih yang diharapkan untuk diimprove atau diselesaikan ketika rekomendasi ini selesai ditutup. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi teman-teman, audit report ini berdasarkan apa? Berdasarkan tas 1, tas 2 yang sudah teman-teman buat. Nah, teman-teman bisa bentuk nih audit report-nya seperti ini, bisa dikemas lebih cantik gitu. Nah, ini kan risk level-nya udah aku jelasin di tas yang kedua ya kan, high risk seperti apa, medium risk seperti apa, terus low risk seperti apa, itu harusnya nggak perlu aku jelasin ulang lagi. Gitu teman-teman. Untuk tasnya, kira-kira gimana? Sudah pusing? Yuk, gimana? Dengan Harapan aku kasus tuh yang teman-teman bukan kemarin. banyak-banyakan finding ya, tapi teman-teman mengerti Betul. apa yang teman-teman tulis aja gitu. Karena goals aku di sini bukan teman-teman tahu secara untuk audit misalnya domain A cara teknikalnya seperti apa, nggak kayak gitu sih. Aku cuma pengen teman-teman tahu alurnya seperti apa, ngerti apa yang ditulis juga gitu. Harapannya bisa ke depannya tuh bisa dibawa lah sampai teman-teman kerja nanti walaupun bukan jadi auditor gitu. Gimana, jelas nggak? Gimana? Mau Cukup tanya, Kak? jelas? Mari. Ya,
Silakan. Eh, berarti ini yang dari tugas 1 sampai tugas 3 itu digabung semua. Terus nanti dibuat kayak gini. Tapi itu untuk case yang untuk tugas yang kayak ini sih Kak, ketiga. Kayak gitu ya Kak? Ya, jadi nah kayak aku tadi bilang, tugas 1 dan tugas 2 kalian itu adalah kertas kerja kalian, sumber informasi kalian gitu. Jadi sumber informasi itu kan kalian tuh mengaudit itu nanti kira-kira kan teman-teman udah ketemu tuh kemarin risk-nya apa aja kan, termasuk rekomendasinya apa aja. Nah itu semua nanti dituangkan nih ke sini gitu. Karena tuh pasti akan nyambung kan, teman-teman ngomongin aset inventory ketika bisnis prosesnya ketemu, nanti bisnis prosesnya ternyata ada resikonya tuh di tas yang kedua resikonya apa, teman-teman kan sudah pasang rekomendasinya juga kan kemarin gitu. Ya nggak? Oke Atau Kak, salah nih paham. pemahamanku? Oke. Misalnya nih Kak, kita mendapatkan temuan gitu kan, yang ternyata Mm-mm. bisa kita tambahin nih di untuk tugas yang ke ini. Tapi itu belum ditambahin di tugas yang, misalnya tugas yang kedua kayak gitu. Nah itu gimana Kak? Nggak apa-apa. Nanti mungkin kamu bisa tulis aja bahwa ini tambahan gitu misalnya. Atau misalnya teman-teman tambahin dari awal lagi misalnya juga nggak apa-apa. Direvisi lagi nggak apa-apa. Oh. Oke Kak, berarti kalau misalnya udah selesai revisi, dikumpul ulang lagi gitu. Iya, nanti aku akan jelasin di belakang. Ah, oke, baik Kak. Makasih Kak. Sama-sama. Teman-teman gimana? Yang lainnya? Yuk, yang lainnya. Ayah, Iya, Bu. iya. Ini yang audit scope yang tahap pertama. Eh, apakah kan di IDUTA itu banyak proses bisnis nih. Mm-mm. Nah, apakah akan diambil salah satu scope atau sementara biar mereka itu kan kertas kerjanya mereka ya, mereka punya Mm-mm. banyak proses bisnisnya. Apakah hanya diambil tertentu aja atau akan mereka semuanya digunakan dulu yang sudah Ah, mereka kerjakan? Tuh, suaranya hilang. Halo, Ayah, suaranya hilang. halo? Ya, nggak kedengaran. Masih nggak kedengeran ya? Ya, sekarang udah. Udah, Bu? Udah, oke. Ah, Oke. Harapan saya sih masih pakai case yang mereka sudah bikin ya, Oke. Bu. Karena kan harusnya mereka paham apa yang mereka udah bikin dari awal. Mm-mm. Gitu. Karena kalau kita nentuin nanti malah jadinya mereka kayak bikin dari awal lagi kan, Bu, sebenarnya. Iya, oke. Ya, gitu ya. Gitu. Jadi semuanya yang sudah dikerjakan proses bisnisnya yang kemarin sudah kalian identifikasi, pakailah itu. Kemudian proses tahapannya, ada fieldwork-nya, dokumen-dokumennya, data-datanya apa yang harus kalian kolek. Nah, itu pokoknya disesuaikan aja dengan tabel yang sudah diberikan. Ini aja, Mm-mm. gitu. Makanya kayak tadi aku bilang juga, aku nggak butuh finding yang banyak-banyak, tapi Ya, pastikan bahwa yang nggak satu juga sih ya teman-teman, please lah ada effortnya juga gitu ya. Apa namanya, pastikan kalian paham apa yang kalian apa namanya tulis gitu. Mungkin anu aja ya, apa dikasih minimal aja, batas minimal sama mungkin antara berapa sampai berapa gitu. Perlu nggak Berapa? dikasih Boleh? Nah itu Pak 3 Halim sama Bu katakan, Lucy. apa 3 ini cukup apa? nggak? Findingnya apa? Findingnya Bu. Findingnya Bu, findingnya. Jadi kira-kira temuan apa yang mereka akan coba buat gitu loh. Berdasarkan tadi, tentunya sambil ketika kalian ada temuan seperti itu, kalian ada bukti ya. Jadi kalian bisa membuat Betul. semacam bukti untuk mendukung gitu ya. Betul ya, ya. Betul. Nah, gini aja, findingnya yang dia mempunyai tadi gap ya, gap tinggi atau yang artinya dia akan memberikan dampak ke organisasi itu cukup besar. Nah, gitu aja. Boleh. Jadi jangan sepele hanya karena ini listrik mati hanya sebatas itu enggak, tetapi benar-benar dia mempunyai gap yang tinggi
gap yang tinggi itu atau yang rendah ya, yang supaya Boleh, itu tinggi. berdampak terhadap perusahaan. Tinggi. Berarti gini aja. Benar-benar kata Bu Lucy benar. Kalau misalnya ngambil yang low kan gampang-gampang aja ya Bu, berarti ya Iya, Bu. heeh, heeh. Berarti teman-teman diperhatiin ya. Teman-teman kan sudah ngomongin menganalisis resiko tuh di awal. Betul. Ada gap analisis, sudah segala macam gitu kan. Sebenarnya kan itu semua satu proses kesatuan ya, bukan walaupun kertas kerja terpisah, tapi kan membentuk satu proses yang runtut gitu kan sebenarnya. Jadi untuk audit finding ini teman-teman ambil semua yang kalian apa namanya, yang kalian tulis high risk di situ. Mau masuk kalau misalnya yang high risk sudah ada banyak, nggak apa-apa high risk aja. Tapi kalau high risk-nya cuma ada satu, berarti tambahin sama yang medium risk. Dan tetap minimal mungkin 3 kali ya Pak Halim ya, Bu Lucy ya. Boleh. Gitu ya Jadi teman-teman ya. Jadi tadi dari risk yang mereka punya identifikasi sebelumnya itu, jadi nanti yang high risk gitu ya. betul. Ingat ya teman-teman, ini tidak ada di materi yang aku kasih, karena materi yang aku kasih sudah keluar. Aku udah kasih Pak Halim, takutnya lupa. Nanti teman-teman bilang nggak diumumin atau segala macam, tidak tercantum di dalam slide-nya. Jadi harus diperhatikan secara berkelompok tetap untuk tugas yang ketiga ini adalah semua gap analisis atau resiko yang sudah teman-teman temukan sebagai high risk level dan juga medium level. Tapi kalau high risk sudah banyak, yang high risk saja nggak apa-apa. Tapi kalau high risk cuma ada 1 atau 2, teman-teman bisa masukkan yang medium level resiko. Jadi minimal 3 ya teman-teman. Jelas ya? Minimum 3. Maksimalnya nggak usah banyak-banyak lah. Nanti Iya, malah jadi karang kasus ya. Ya betul. kan? Karang kemana-mana jadi melebar kemana-mana nanti malah. Betul. Paling 3 sampai 5 itu udah ideal sih. Yang penting ada bukti ya. Ketika kalian memaparkan hasil audit itu, kalian harus ada buktinya. Betul. Nanti anggap aja ini ujian skripsi teman-teman, Pak Halim sama Bu Lucy yang akan Iya, bertanya. iya, iya. Artinya gini, ketika kita belum sampai ke tadi kan masih reporting ya itu ya. Reporting itu kan masih bisa tanya jawab ya antara manajemen dan Ya, auditor. Kita masih bisa konfirmasi, kita masih bisa klarifikasi. Nah, dari temuan betul. kalian nanti kita bisa mencoba mengkonfirmasi atau mengklarifikasi gitu. Jadi enggak, Betul. ya bisa jadi temuan kalian tuh tinggi, risknya tinggi, tetapi kami misalnya oh ini ada kok itu loh. Jadi ada semacam konfirmasi dulu sebelum nanti jadi final reportnya itu sendiri gitu. Nggak apa-apa itu dulu, besok coba tinggal didiskusikan hasil dari finding atau temuan-temuan yang sudah kalian buat itu sendiri. Betul. Siapa tahu nanti setelah dikomunikasikan ke manajemen, ke Pak Halim Bu Lucy, harusnya tidak tinggi, harusnya low Iya, risk sih. betul. Gitu. Itu adalah hal yang wajar banget terjadi di Iya, dunia kerja betul. sih teman-teman. Heeh. Jadi bukan kita nggak buat-buat juga gitu. Iya, Oke biasanya semuanya? Coba kalau oke, reaction-nya dulu lah. tepuk Biar tangan kelihatan nih. atau Biar kelihatan ada manusianya nih. Baru 3, 4. Baru 4, 5. Nah, udah agak banyak. Oke deh, kalau kayak gitu kan tenang. Berarti aku tahu di balik avatar ini ada orangnya. Kita lanjut dulu ya, Bu ya. mari. Ini tadi udah. Tapi tugasnya cuma sampai situ aja kok, teman-teman. Sisanya aku cuma ngasih beberapa. Nah, ini coba kira-kira menurut teman-teman sebenarnya audit ini kan sebuah perjalanan ya, sebuah journey gitu. Sebenarnya kira-kira menurut teman-teman itu kita tuh mulai dari mana sih sebenarnya sebagai auditor untuk mulai mengaudit sesuatu gitu? Yang bisa jawab Mungkin nggak? jalan masuknya yuk. Kira-kira kenapa kok tiba-tiba butuh audit? Gitu ya. Ayo, Saya mau coba, Kak. Fitri. apa tuh? Gimana? Kalau menurut saya sih, what do you think we start the journey of connection? Kalau menurut saya ya, karena kan Ini apa ini ya, namanya?
aku perjelas dulu ya. Ini sebagai apa? Sebagai auditor ya, bukan untuk melakukan audit ini. Tapi kalian sebagai seorang auditor itu memulai perjalanan audit ini seperti apa? Gitu aku perjelas dulu, sorry. Silakan. Sebagai auditor ya, misalnya ya, saya sebagai auditor ya. Iya, betul. Oke, sebagai auditor itu sangat dibutuhkan ya Kak, karena apa namanya untuk kepekaan terhadap resiko yang ada di perusahaan yang nanti akan saya audit gitu atau kliennya itu memang dibutuhkan seorang audit karena bagi manajemen atau mungkin departemen yang lain mungkin mereka buat sesuai peraturan tapi belum tentu nih mereka tahu ada resiko yang akan datang atau mungkin eh, gap-gapnya yang akan terjadi kayak gitu. Jadi dibutuhkan seorang audit atau ya, saya sendiri ya untuk mengaudit perusahaan itu untuk meminimalisir lah kesalahan yang ada sama mengevaluasi sistem yang mereka punya atau proses bisnis yang mereka punya. Itu kalau dari saya. Makasih Kak. Oke, ada yang lain nggak? Nggak ada nih. Kemarin siapa ya yang orang tuanya ada audit? Itu siapa ya? Aku lupa deh. Putri ya. Putri Felicia. Ayo gimana Ini, Putri? ini udah mulai jam-jam tutup kamera nih, Bu. Udah nggak hujan loh ini. Ya Put. Hmm. Udah nggak ada, Bu. Kayaknya tutup kamera. Ya, Ya udah. Oke, ya sudah. Oke, kita lanjutkan saja ya. Nah, mirip tadi sebenarnya bilang Mbak Fitri. Apa sih yang bagaimana sih kita mulai perjalanan untuk melakukan audit? Sebenarnya sebagai seorang auditor, kita harus dimulai dari kita punya soft skill. Ini di luar materi audit yang tadi terlalu serius dan teknikal ya. Kita ngomongin soft skill di sini. Kenapa? Karena sebagai auditor, kalau sampai teman-teman cuman ya ngomongin benar dan salah, ini kurang, itu kurang, ini belum ada apa segala macam, tapi nggak ada empatinya, nggak punya kemampuan untuk mendengarkan, dan juga nggak punya attention nggak punya perhatian ke hal-hal yang detail itu, itu tuh akan susah banget jadi auditor. Dan itu aku merasakan banget. Karena aku di awal itu nggak punya rasa empati, nggak punya cara mendengarkan yang efektif gitu kan, dan mendengarkan yang baik lah itu. Jadi ketika kita mengauditor, kita cuma tahu, oh ini kurang, ini salah nih harusnya kayak gini. Jadinya apa? Kita tuh apa ya? Nggak nggak bisa engage sama auditi kita. Walaupun kita nggak boleh deket banget sama auditi kita atau orang kita audit, tapi kita jadi apa ya? Kalau kita berteman sama orang kan lebih mudah sebenarnya mengorek informasi kan gitu. Jadi soft skill itu nggak jauh lebih penting daripada technical skill. Kebalik. Technical skill itu nggak jauh lebih penting juga daripada soft skill. Bener nggak ya? Pokoknya intinya adalah soft skill sama technical skill itu sama pentingnya untuk diterapkan di pekerjaan. Ini dalam pekerjaan apapun. Ini aku ngomongin spesifik audit, tapi sebenarnya itu kepake di semua pekerjaan. Yang kedua adalah team effort. Audit itu tuh jarang banget yang bekerja sendirian. Jadi, kolaborasi antara teman-teman dalam satu tim, itu secara internal tim auditornya juga kerjasama teman-teman dengan dengan orang yang diaudit atau business stakeholder itu juga sangat menentukan keberhasilan dari audit ini. Contoh paling gampang lah, kalau teman-teman nggak punya soft skill, nggak bisa mendengarkan dengan baik, kayak kerjaannya cuman kayak nyalahin aja, nyari-nyari kesalahan aja, gimana auditnya mau sukses? Karena kan di tim bisnis juga males gitu buat ngasih informasi gitu. Nah, juga adalah bagaimana teman-teman melihat proyeksi ke depan. Kalau misalnya teman-teman mengasah satu skill gitu kan. Karena kalau misalnya teman-teman bisa bisa punya kira-kira punya bayangan lah ke depan tuh bakal gimana, jalannya seperti apa, teman-teman ingin jadi apa. Jadi teman-teman tuh bisa berkembang, develop dirinya tuh dalam profesi apapun sebenarnya. Nggak cuma di audit ini, aku udah ngomongin yang general aja gitu kan. Karena aku yakin nggak semua teman-teman di sini pengen jadi auditor gitu.
Jadi penting banget soft skill seperti ini untuk diterapkan sebagai seorang pekerja gitu. Nah ini tadi, jadi teman-teman nggak cuman apa namanya, nggak harus cuma punya kemampuan teknikal, sebelah kiri itu teknikal ya, entah programming, entah auditing, itu tuh eh, nggak cuma itu doang yang teman-teman harus punya, tapi teman-teman harus punya yang pertama apa? Komunikasi. Communication skill tuh penting banget. Yang kedua, critical thinking. Yang ketiga adalah kepekaan atau awareness. Gitu. Itu tuh vital banget untuk, terutama kita ngomongin audit itu penting banget. Kenapa sih? Karena kalau misalnya kalian itu apa namanya nggak punya communication skill yang bagus, kalian tuh nggak bisa menyampaikan ide, mungkin menyampaikan pendapat ke teman kalian, ke klien kalian gitu. Terus kalau kalian secara komunikasi nggak bisa mendengarkan dengan baik juga, kalian tuh juga nggak ngerti, nggak bisa mendengarkan perspektif orang lain tuh nggak bisa. Jadi pemikiran kalian bakal sempit banget. Dan juga terakhir menyampaikan finding kalian ke audiens atau ke manajemen yang mungkin bukan orang teknikal tuh pasti juga akan susah banget. Jadi teman-teman harus punya communication skill bagaimana menyampaikan hal yang teknikal ke orang awam itu juga harus banget diasah gitu. Yang kedua adalah terkait dengan critical thinking. Aku tuh selalu bilang sama tim aku, kalian itu tidak akan bisa melalui proses critical thinking kalau thinking aja tuh kalian nggak bisa. Jadi gimana mau critical thinking gitu. Jadi teman-teman harus belajar berpikir dari berbagai sisi gitu, melihat dari berbagai sisi, perspektifnya harus banyak dimainin gitu kan. Nggak cuma ngelihat nggak cuma ngelihat satu resiko itu dari satu sisi aja, kemungkinan dari resiko lain ketika dilihat dari sudut pandang yang lainnya. Jadi itu penting banget. Jadi teman-teman bisa menganalisis masalah, menganalisis resiko, juga memberikan solusi itu lebih efisien gitu. Nggak berbelit-belit lah gitu. Juga untuk decision making itu penting banget critical thinking agar permasalahan itu diselesaikan dengan cara yang baik gitu, nggak bertele-tele lah gitu. Termasuk juga ketika mengaudit ini, semuanya harus dilakukan berdasarkan evidence. Kayak tadi Pak Halim bilang, buktinya harus ada, evidence-nya harus ada, nggak boleh berdasarkan asumsi. Juga bisa mengevaluasi solusi dengan baik gitu. Suaranya hilang ya. Misalnya rekomendasinya adalah bisa dilakukan. Waduh, bentar. Udah. Tadi sampai mana ya? Ngomongin solusi ya, ngomongin solusi yang efektif gitu. Jadi teman-teman kalau ngasih rekomendasi, jangan cuma ngomongin rekomendasi itu harus dikerjakan, tapi teman-teman harus pikirin dulu ada nggak kelebihan dan kekurangan atau pros and cons-nya gitu. Karena jangan sampai misalnya rekomendasi teman-teman itu harus dikerjakan oleh 5 orang, sedangkan timnya itu cuma ada 2 orang. Jadi kan rekomendasinya tidak bisa dijalankan dengan baik gitu. Selanjutnya itu adalah terkait dengan awareness kepekaan. Nah, kepekaan itu tuh paling gampang ya teman-teman. Misalnya teman-teman nih, di slide aku jelasin bagaimana cara mengirim tugas yang aku harapkan dari teman-teman. Tapi teman-teman ternyata masih ada yang salah, masih ada yang mungkin ternyata attachment-nya nggak kekirim gitu kan. Itu kan berarti kan teman-teman tidak peduli dengan hal-hal kecil gitu. Misalnya aku memberikan respon ke emailnya, tapi teman-teman juga nggak bales gitu. Atau misalnya aku butuh apa di dalam emailnya gitu, mulai beberapa teman yang nggak ngerespon juga. Itu kan bentuk kepekaan. Itu kan itu adalah hal yang penting banget ditanamkan, ditumbuhkan juga di teman-teman, karena hal tersebut itu sangat digunakan di dalam kehidupan sih, bukan cuma dari pekerjaan. Anggaplah teman-teman tuh punya pasangannya nggak peka, nggak suka kan gitu kan. Nah sama, ketika bekerja pun harus dengan hati gitu. Jadi teman-teman harus menumbuhkan kepekaan dalam diri teman-teman, sehingga teman-teman tahu nih kira-kira kalau auditingnya atau orang yang kita audit itu nggak ngomong atau nggak ngasih tahu nih mereka punya kesalahan apa, tapi kita tuh peka, ada yang tutupin nih sama mereka, itu pasti akan terasa nanti seiring berjalannya waktu. Gitu. Jadi ketika misalnya teman-teman udah punya skill ini, aku yakin ketika teman-teman pasti bakal di dalam kerja kelompok, teman-teman pasti akan keterlibatannya itu lebih efektif, kelompoknya juga lebih efektif dalam bekerja, lebih dinamis juga kelompoknya,
nggak yang cuma numpang jadi dalam satu kelompok aja gitu. Pasti teman-teman akan punya impact ke dalam kelompok. Dan juga ketika udah punya soft skill ini tuh teman-teman bisa punya apa ya, terasa harusnya untuk cara menyelesaikan masalahnya gitu. Gimana caranya menyelesaikan masalah dengan efektif, cepat dan tapi tetap tepat gitu. Versatile juga gitu kan. Jadi teman-teman tuh fleksibel dan punya kemampuan beradaptasi terhadap segala macam task, role, segala macam. Jangan karena teman-teman nggak tertarik audit tapi terpaksa masuk kelas audit, tapi teman-teman ngerasa kayak aku nggak bisa nih ngerjain ini, nggak ngerti, aku nggak tertarik, nggak bisa. Teman-teman punya tanggung jawab juga di sini untuk menyelesaikan kelas ini gitu. Jadi teman-teman harus punya kemampuan beradaptasi. Ya udah yang penting selesai gitu. Sebaik-baiknya teman bisa, yang penting usaha dulu. Ngomongin trust yang tadi, ketika misalnya teman-teman punya komunikasi yang baik dengan orang yang diaudit, itu nanti teman-teman pasti punya apa namanya, strong relationship lah, punya apa ya, punya hubungan yang baik lah dengan orang yang audit gitu kan. Sehingga apa, informasi bisa jadi mengalir lebih gampang dibandingin teman-teman yang tidak punya komunikasi yang baik dengan mereka. Termasuk strategic thinking itu juga masuk seperti critical thinking, bagaimana teman-teman bisa menganalisis keadaan, punya awareness-nya, dan juga bisa mengatasi konflik yang terjadi misalnya misalnya nanti nih ketika teman-teman presentasi di hadapannya Bu Lucy sama Pak Halim, mereka nggak agree sama apa yang teman-teman tulis. Nah, teman-teman tahu nih bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan itu untuk mempertahankan pendapat kalian bahwa menurut kalian ini high risk, menurut Pak Halim sama Bu Lucy ini low risk. Jadi kalian tahu nih bagaimana cara mempertahankan pendapat kalian selogis mungkin sehingga kalian bisa anggaplah memenangkan diskusi tersebut gitu. Udah itu aja kenapa aku masukin bagian soft skill ini sebenarnya karena menurut aku ya itu waktu awal aku kerja itu tuh susah banget menerapkan itu ketika langsung di dunia kerja. Kayak nggak punya waktunya buat mengasah itu semua. Karena nggak kepikiran aja. Jadi makanya kenapa aku masukin sekarang, semoga teman-teman ya punya inspirasi lah gitu, ada referensi lah untuk apa yang harus dikembangkan selain technical skill yang teman-teman dapat di kampus. Gitu. Selanjutnya, seperti biasa, cara pengumpulan tugas ya teman-teman. Sudah pasti, pengirim dengan cara profesional. Profesional artinya apa? Ada introduction, ada opening di emailnya, email subjeknya juga ditulis, jangan lupa. Terus pastikan bahwa kalimatnya nggak usah muter-muter lah, pokoknya intinya, to the point lah intinya gitu, tapi tetap sopan dan menjelaskan. Gitu, seperti biasa, kalau mau pakai AI tools, aku tidak pernah melarang, tapi pastikan teman-teman mengerti, itu sebagai referensi aja, bukan sebagai jawaban atas tugas teman-teman. Cara mengirim email. Teman-teman kemarin sudah mengirim pakai satu thread email kelompok. Nah, lanjutkanlah tugas 3 ini di situ. Tapi file name-nya tolong disamain jadi audit report 2024 group name. Itu udah aku tulis semua di sini. Deadline-nya di hari Senin tanggal 25 jam 11 malam. Terima kasih juga teman-teman yang udah mengumpulkan tugas refleksi kemarin on time. Aku sangat happy. Nah, untuk tugas yang kali ini, karena ini sudah hampir ujung kelas, jadi aku minta teman-teman menjadikan satu file semua hasil kerja kalian di case 1 dan case 2, digabungkan juga yang case 3. Gitu. Nah, kalau tadi pertanyaan Fitri, kalau ada revisi gimana? Nggak apa-apa, direvisi lagi juga nggak apa-apa, kita akan baca lagi dari awal juga. Dan akan bandingkan dengan tugas yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Gitu. Jadi semua di situ teman-teman langsung kumpulin kertas kerja ya. Case 1, case 2 kita anggap kertas kerjanya, case 3-nya hari ini ngomongin tentang audit report-nya. Untuk presentasinya terserah kalian mau pakai dokumen tersebut atau mau bikin presentasi PowerPoint, Canva dan sebagainya. Dan juga karena kemarin masih ada yang beberapa yang masih ada karena mungkin miss ya karena nggak ditulis di slide juga terkait pertanyaannya Pak Halim apa yang ingin dipelajari di sesi selanjutnya terkait audit ini mungkin bisa dijawab per kelompok kira-kira apa sih yang mau dipelajarin harusnya kalau didiskusikan secara berkelompok sih teman-teman harus punya inspirasi ya apa sih yang kurang apa sih yang masih pengen dipelajari gitu. Sudah deh dari aku itu saja. Apakah ada pertanyaan? Pasti tidak ada. Atau pasti Fitri saja. Sudah mulai ketebak ini pattern kelas ini. Oh iya, minggu depan itu kan libur pilkada ya. Astaga, iya betul. Jadi
Jadi mungkin kita ganti waktunya hari apa? Jumat, gitu. Jumat